Di sini Jeburu. Iya. Sebenarnya sekarang di sini sedang ada teman-teman Tuan Kilua. Iya, maaf. Iya, saya mengerti. Baik, baik. Maafkan saya. Benar kan? Aku jadi kena marah. Itu tadi bukan telepon ke rumah Kilua ya, Pak? Bukan, itu tadi kepala pelayan keluarga Joldik. Untuk bisa menghubungi rumah keluarga Joldik, semuanya harus melalui kepala pelayan dulu. Anggota keluarga Joldik hampir tidak pernah mengangkat sendiri teleponnya. Begitu ya. Hei Pak Zeburo. Ya. Mau kamu telepon sekali lagi? Kali ini biar aku yang bicara, ya? Boleh saja. Tapi kau pasti akan kena marah nanti. Terima kasih. Ya, ini ruang kepala pelayan kediaman Zoldik. Halo, aku temannya Kilua. Namaku Gon. Aku bersama teman-teman yang lain. Apa Kiluanya ada, Pak? Tuan Kilua tidak punya teman. Ya, ruang kepala pelayan kediaman Zoldik. Apa maksud kata-katamu itu tadi? Aku cuma ingin bicara dengan Kilua. Tolong. Tuan Kilua tidak punya teman. Ya. Kenapa kau bicara seperti itu? Aku cuma ingin bicara dengan Kilua. Aku temannya Kilua. Ayo. Kau yang bernama Gon? Benar. Kalaupun benar apa yang kau katakan bahwa Tuan Kilua mempunyai teman yang bernama Gon, tapi tak ada satu bukti yang menunjukkan kalau kau adalah Gon yang sebenarnya. Kalau kau panggil, dia pasti langsung tahu. Maksudmu dia bisa mengenalimu lewat suara? Itu tidak bisa diharapkan. Itu tidak benar. Kalau kau panggil, dia pasti langsung tahu. Yang tadi hanyalah rekaman. Tapi masih ada banyak cara lain untuk bisa meniru suara. Tapi... Sekarang kau mau bilang kalau mau bertemu pasti tahu. Memang hanya ada sedikit cara untuk bisa menirukan seluruh tubuh Gon dengan sama persis. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Bahkan ada kemungkinan kalau Gon itu sendiri dimanfaatkan oleh orang yang bermaksud untuk mengincar Tuan Kilua. Pekerjaan keluarga Zoldik adalah pembunuh bayaran. Wajar saja kalau mereka mempunyai banyak musuh. Sebagai kepala pelayan adalah tugasku untuk melindungi majikan dari musuh. Selama masih ada kemungkinan Tuan Kilua akan menghadapi bahaya, aku tidak bisa mempertemukanmu dengan Tuan Kilua. Maaf, lebih baik kau menyerah saja. Hai, Gon! Gon! Memangnya tadi ada apa? Apa yang dikatakannya, Gon? Tadi dia bilang kalau Kilua itu tidak punya teman. Kurang ajar. Lalu katanya dia tidak bisa mempertemukanku dengan Kilua karena ada kemungkinan aku akan mengincar Kilua. Kalau dia tidak memasukkanku, apa boleh buat? Dengan cara apapun aku akan masuk. Itu berbahaya. Benar. Kalau kau melakukannya, kau bisa disantap oleh Poci. Namanya Mike. Aku tahu, tapi aku tak bisa menerimanya. Padahal cuma mau menemui teman, tapi harus diuji segala. Itu aneh, kan? Kalian berdua tunggu di sini saja. Aku akan masuk sendiri. Mana mungkin? Memangnya apa yang bisa kau lakukan, Gon? Hah? Pasti ada caranya. Apa? Tenang saja. Kalian berdua tenang saja. Tidak ada jalan, Gon. Apa boleh buat? Bagaimana kalau kau mati? Tidak akan Coba kau apa-apa. gunakan ini. Kunci untuk membuka pintu ya? Ya, kau tak perlu bersusah payah memanjat dinding. Dengan kunci ini, masuklah lewat pintu. Apa? Aku juga setuju dengan kata-kata Gon. Menurutku, itu hal yang aneh untuk menguji teman yang datang hanya untuk berkunjung. Tapi masuk dengan paksa mustahil. Pasti akan terbunuh oleh Mike. Tapi, dengan kejadian tadi, aku bisa melihat betapa kuatnya tekad kalian. Karena itulah, aku akan mengikutimu dari belakang. Apa? Kalau aku ikut bersama kalian, siapa tahu Mike akan ingat padaku dan tidak akan menyerang kalian. Biarpun itu belum pasti. Itu tidak bisa. Rasanya aku tidak mau menyulitkan Anda sampai sejauh itu, Pak. Tidak, aku ikut. Biarpun tetap di sini hasilnya tetap sama. Kalau sampai aku membiarkan teman tuan muda Kilua meninggal, maka aku tidak akan punya muka lagi untuk bertemu tuan muda. Seandainya kalian mati, aku juga harus mati. Kalau begitu tolong maafkan aku. Sedikitpun aku tidak memikirkan perasaan Anda tadi. Anak baik, padahal sedang emosi, tapi langsung reda begitu memikirkan masalah orang lain. Sungguh baik hati. Percaya pada diri sendiri, percaya pada teman. Dia begitu percaya. Asalkan tetap bertiga pasti ada jalan.
Gon, apa kau tidak ingin bertemu dengan Mike? Aku mau. Kalau begitu, aku akan membuka gerbang penguji sekali lagi. Kali ini, kau bisa melihat Mike secara langsung. Baiklah. Hei, apa tidak apa-apa kami masuk juga? Ya, kalau masuk dari pintu ujian, kalian tidak akan dianggap sebagai penyusup. Ada yang datang. Muncul. Ini, Itu Mike. Apa kau mengerti? Itu adalah anjing pemburu yang telah diberi latihan khusus secara sempurna. Tadinya kau yakin kalau kau bisa berkomunikasi dengannya kan sebelum kau bertatapan dengan mata Mike. Saat ini Mike sedang memasukkan ke dalam memori ingatannya wajah orang yang baru ditemuinya. Karena dia tidak memiliki perasaan lain. benar-benar seperti mesin. Begitulah. Kalau memang itu adalah perintah, tanpa ragu dia akan menyerangku yang ditemuinya setiap hari. Gon, bisakah kau bertarung dengannya? Tidak. Aku tidak ingin bertarung dengannya. Benar-benar anak yang jujur. Nah, ayo kita jalan. Ah, Di dekat sini ada pondok kediaman kami para pegawai. Kita bisa bicara dengan tenang di sana. Ayo. Sikuan, Tumben, tidak biasanya ada tamu. perkenalkan. Ini rekan kerjaku Sikuan. Mereka ini adalah teman-teman tuan muda Kilua. Gohon Leorio dan Kurapika. Senang berkenalan denganmu. Teman tuan muda Kilua. Ya, santai sajalah. Biarpun di tempat ini mungkin kalian tidak bisa bersantai. apa maksudnya? Nah, kemarilah. Sekarang cobalah buka pintunya. Sedikit saja. Cara membukanya dengan didorong. Biar aku saja. Ini tidak bisa dibuka. Setiap daun pintu beratnya 200 kilo. Baiklah. Wah, ini sangat mudah. Pintu ini pun secara otomatis langsung tertutup. Sebaiknya jangan kendurkan kekuatan. Bilang saja dari tadi. Nah, sekarang marilah masuk. Permisi. Sandalnya, Iya, diberi pemberat seberat 20 kilo. Ayo. Mari. silakan. Terima kasih. Kenapa, Leorio? Sudahlah. Kalian saja yang mengangkatnya. Berat kan? jauh lebih berat daripada kelihatannya ya. Ketahuilah, untuk bisa hidup di sini, kami harus terus melatih diri. Ternyata benar, bagian dalam gerbang penguji bukanlah dunia yang bisa dihuni oleh orang biasa. Masa seorang hunter seperti kita harus gentar? Hunter? Iya, benar sekali. Kami bertiga ini adalah hunter. Oh, tidak berguna. Apa? Itu benar. Di dunia ini ada banyak sekali hal yang tidak bisa dilakukan hanya dengan lisensi hunter. Dari tadi aku melihat kalian tidak bisa membuka gerbang penguji kan? Sudah kuduga. Orang yang tidak punya kemampuan seperti kalian mau bicara apapun tetap saja percuma. Lebih baik pulang sebelum mengalami hal yang mengerikan. Tunggu dulu. Kalau kami bisa membuka, kau tidak keberatan kan? Leorio, Akan kulakukan. Aku tidak terima dihina sampai seperti itu oleh orang yang bukan jadi hunter. Aku juga mau. Aku akan terus berusaha mencoba sampai bisa membuka gerbang penguji itu. Gon, Aku merasa kalau cuma membuka pintu itu saja tidak bisa, aku tidak akan punya muka untuk berbicara dengan anggota keluarga Zoldyck. aku mengerti. Yang kukhawatirkan hanyalah karena kita tidak punya banyak waktu. Waktu? Benar juga. Gara-gara anak bodoh itu yang keras kepala dan bilang kalau belum mau memakai kartu hunter, kita jadi terpaksa masuk negeri dengan visa wisatawan. Jadi paling lama kalian cuma bisa tinggal selama 1 bulan ya di Padokia ini. Kalau masih muda seperti kalian, waktu itu sudah cukup.
Maukah melakukan latihan khusus di rumah ini? Boleh ya? Bagaimana? Mau. Mohon bimbingan Anda. Tolong ya, Pak. Baiklah, kalau begitu segera kita mulai. Iya. Ada-ada saja. Ini latihan khususnya ya? Ya, sebelum tidur, bersihkan dulu pondok ini dengan sapu ini. Gampang. Ini gampang sekali. Berat ya. Berat sapu dan tokat pelnya 25 kilo, berat embernya 35 kilo. Sudah kuduga. Ayo kita mulai. Ini ringan. Anggap saja kita sedang menggendong orang. Tidak berat Oh ya. iya, masih ada lagi. Beban bagian atas dan bagian bawah, total beratnya 100 kilo. Kecuali saat sedang tidur. Kalian harus selalu mengenakan ini. Ayo mulai. Dari situ kan sudah kupel. Bagaimana kamu ini? Kalau kerja dengan kecepatan begini nanti keburu pagi. Masih belum selesai juga ya. Kalau ruangan ini sudah selesai, lanjutkan ke lantai 2 dan 3. Lalu sekitar kamar mandi dan toiletnya. Apanya yang latihan khusus? Jangan-jangan cuma dimanfaatkan saja. Sepertinya bisa dibilang begitu. Kilua, aku sudah berada di dekatmu. Pasti akan kutemui. Hah? Leorio, mau kemana? Oh, tidak apa-apa. Tidak. Baru pertama kali ku dengar kau bersenandung. Ah, yang benar saja. Kenapa kau bawa orang-orang seperti itu kemari? Apakah cuma untuk menghilangkan kebosanan saja? Gon bilang dia adalah teman baik Tuan Muda Kilua, sehingga mau repot datang berkunjung kemari. Aku jadi ingin mempertemukannya. Ada-ada saja. Hal seperti itu tidak memungkinkan. Aku sudah tahu. Tapi kalau melihat Gon, aku jadi bersemangat. Sesekali melihat impian itu memang menyenangkan juga. Nih, Terima kasih. kau bekerja keras ya? Iya, karena aku ingin bisa berjumpa Kilua secepat mungkin. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang backlist hunter yang datang ke sini sambil membawa sekitar 100 anak buahnya. Hah? Tapi, mereka tidak pernah bisa sampai di kediaman Joldik dan berakhir begitu saja di tengah gunung. Kalian pun bisa jadi akan begitu. Kerja kerasmu akan sia-sia saja. Sia-sia atau tidak akan pernah diketahui sebelum mencoba. Di dunia ini, ada hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kerja keras. Setiap manusia itu mempunyai batasannya masing-masing. Tidak, aku tidak akan menyerah sebelum berjumpa dengan Kilua. Terserah kau lah. Sedikit lagi. Ayo berjuang. Gagal lagi. Sepertinya kau sudah hampir bisa membuka pintu itu. Nah, biar aku saja. Sekarang saatnya aku bekerja. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa dibuka ya? Itu menunjukkan kalau di sini dunianya begitu ganas. Tapi ini kan sudah hari yang ke-10. Benarkah aku semakin kuat? Hah? Bagaimana kalau sebelah sini? Apa maksudmu? Kita coba. Apakah bisa membuka pintu ini dengan kuncinya? Tapi kalau lewat pintu itu nanti dimangsa oleh Mike. Tidak apa-apa, asalkan tidak masuk ke dalam. Oh iya, benar ya. Mengerti kan? Nah, seberapa besar kekuatanku sekarang? Akan kulihatkan hasil latihan yang khusus. Leorio, cepat. Nanti dimangsa oleh Mike. Apa? Leorio! Cepat. Lari!
Tidak ada. Mike adalah anjing pemburu. Yang bisa menghentikannya hanyalah anggota keluarga Zoldyck saja. Siulan. Gon! Dia di sini. Dasar anak yang tangguh. Ayo, ulurkan tanganmu. Syukurlah. Ini benar-benar keajaiban. Nah, wisatawan sekalian, yang terlihat di sini adalah gerbang depan kediaman keluarga Zoldyck, keluarga pembunuh bayaran. Kalau sudah masuk tidak akan keluar hidup-hidup. Karena itulah gerbang ini disebut juga sebagai gerbang akhirat. Oh ya, Koko, boleh aku bertanya? Iya. Bagaimana dengan orang-orang itu? Ayo, sedikit lagi. Bagus, Gon. Aku berhasil. Kau sudah berhasil, Gon. Berarti kita semua berhasil. Sungguh mengejutkan. Hanya dalam waktu 20 hari kalian bisa melakukannya. Leorio malah lebih hebat lagi. Dia bisa membuka 2 pintu sekalian. Ah, kalau cuma begitu kan biasa saja. Koko, jadi mereka itu... apakah ini mungkin yang disebut pulang dari akhirat? Iya kali ya. Pak Zeburo, Pak Sikuan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Berhati-hatilah kalian. Iya. Ikuti jalan setapak menuju gunung. Mungkin kediaman mereka ada di situ, di suatu tempat. Mungkin Sebenarnya aku pun belum pernah pergi sampai ke sana. Maaf ya, karena aku tidak bisa mengantar kalian. Tidak apa-apa. Nah, kami berangkat dulu ya. Selamat berjuang ya, hati-hati. Anak-anak yang hebat. Sekarang kau mengertikan kenapa aku melakukan hal itu. Ya, tapi yang lebih berat adalah setelah ini. Padahal, perlengkapan dan juga persiapan sudah begitu sempurna. Tapi cuma dalam waktu tak lebih dari 5 menit, 100 orang pria telah dimusnahkan hanya oleh seorang anak yang belajar jadi kepala pelayan. Hanya oleh seorang anak perempuan yang berusia sekitar 10 tahun. Lalu si Hunter jadi ketakutan dan berhenti jadi Hunter. Lalu bekerja sebagai penjaga di sini. Ya, maaf saja ya. Mataku telah terbuka. Anak perempuan itu telah menunjukkan batasan dari diriku. Semuanya seperti monster. Majikannya dan juga pegawainya. Apa mereka bisa melewatinya? Tapi, kalau anak-anak itu mungkin bisa. Entah kenapa, setelah sekian lama aku jadi merasa ingin bermimpi lagi. Oh ya, ku dengar kau mengarahkan senapanmu pada Mike untuk menolong Gon. Benarkah itu? Ternyata kau masih muda ya. Dia... Pokoknya ini untukmu. Tidak Tuan, jangan. Saya sudah cukup senang dengan kebaikan Tuan. Maaf Tuan, saya tidak bisa menerimanya. Karena saya hanyalah pegawai Tuan. Maaf, saya tidak bisa menerimanya. Karena saya hanyalah pegawai Tuan. Namaku Gon. Aku datang untuk bertemu Killua. 2 orang ini adalah yang satu Leorio. Hai. Dan ini Kurapika. Kami datang untuk ke tempat kediaman Tuan. Pulanglah. Tempat yang kalian masuki ini adalah tanah pribadi. Tidak bisa dimasuki tanpa izin. Hai, kami kan menanya namamu. Tidak sopan kalau tidak dijawab.
Maaf saja, aku tidak pernah punya keinginan untuk tahu nama kalian. Apa? Kau ini? Sudah, hentikan kekanak-kanakan. Tapi Kurapika... Kukatakan sekali lagi, pergi dari sini. Ini adalah tanah pribadi milik keluarga Joldik. Tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk ke sini. Aku sudah telepon dulu tadi. Lagi pula kami bertiga telah melewati gerbang penguji. Kalau tidak salah Pak Zeburo dan Pak Sikuan juga menyuruhku untuk menyusuri saja jalan ini. Aku tahu, tapi kepala pelayan belum memberi izin untuk masuk ke dalam, kan? Lalu bagaimana caranya agar bisa dapat izin? Saat ku bilang aku ini teman Kilua pun tetap saja tidak diperbolehkan. Entahlah, aku tidak tahu. Karena sebelumnya tidak pernah ada yang mendapat izin. Jadi tak ada jalan lain kecuali masuk dengan paksa? Mungkin itu benar. Pokoknya, sudah cukup aku bersabar. Satu langkah pun kalian berani melewati garis ini, akan kuhentikan dengan kekerasan. Gon. Serahkan padaku. Gon. Hei, apa yang kau lakukan? Sekarang mau apa? Sesuai peringatan kuhentikan dia dengan kekerasan. Jadi rupanya kau takkan membiarkan aku lewat ya? Sudah aku peringatkan berulang kali. Kalau kau terus bersih keras, aku takkan segan-segan lagi. Karena baru yang pertama, ini baru peringatan. Tapi tidak akan ada yang kedua kali. Jangan ada yang melewati garis ini. Sial, perempuan macam apa itu? Aduh, sakit. Itu karena kau menyerbu begitu saja. Memang aku ini tidak berkepala dingin seperti dirimu. Gon, kelihatannya gadis itu cukup mengurangi kekuatan serangannya ya? Iya, yang dia keluarkan tidak sampai dari setengah kekuatannya. Apa? Yang seperti itu masih setengah kekuatan? Kalau benar dia berniat untuk menyingkirkan kita, pasti bisa dilakukan dengan menghujamkan ujung tongkatnya. Tapi dia tidak melakukannya hanya dengan memberi peringatan. Kenapa? Aku pernah mendengarnya dari Pak Sikuan. Katanya beberapa tahun yang lalu ada seorang blacklist hunter yang datang dengan 100 orang anak buahnya. Saat itu tidak seorang pun yang berhasil tiba di rumah Zoldik. Dan semuanya dihabisi. Yang melakukannya adalah anak perempuan itu sendirian. Hai Gon, padahal sudah tahu tentang itu. Tapi kenapa berbuat? Dasar, kalau terus bersama denganmu, punya nyawa selusin pun tidak akan cukup. Sudahlah Leorio, bagaimana kalau kita mencobanya sekali lagi? Hai, kita tak akan perlu pakai cara sulit seperti menghadapi monster itu. Lebih baik masuk dengan cara melompati pagar saja. Iya kan, Gon? Cara itu jangan dipakai. Seperti yang telah kita lihat dari peristiwa gerbang penguji dan Mike, di tempat ini telah dibuat suatu sistem di mana kalau kita tidak melewati dengan cara yang benar, maka akan mendapat celaka. Meskipun kelihatannya mudah, kita tidak tahu sebenarnya di tempat itu ada apa. Mungkin lebih tepat kalau kita menghadapi saja lawan yang terlihat. Maaf saja ya kalau ideku buruk. Kukira karena alasan itu pula Pak Zeburo menyuruh kita melewati jalan ini. Begitu ya? Lalu apa rencana selanjutnya? Hai. Ya, pokoknya kita coba sekali lagi kembali ke tempat tadi dan berbicara dengan gadis itu. Bagaimana? Ya sudah, ayo kita jalan. Jangan. Saya sudah cukup senang dengan kebaikan Tuhan. Tapi tidak bisa. Maafkan saya, Tuhan. Ada apa, Gon? Itu punya Kilua. Pasti ada sesuatu di sini. Iya, sepertinya mustahil kalau Kilo menjatuhkan benda itu begitu saja.
Belum kapok juga ya? Kalian mau dihajar? Tidak, sedikit pun kami tidak punya niat untuk bertarung denganmu. Kami hanya ingin bertemu dengan Kilua. Mungkin kau tak bisa mempercayainya. Tapi kami adalah teman baik Kilua. Kami berkenalan dengannya pada saat ujian Hunter. Bukan urusanku. Aku tidak peduli apapun alasan kalian datang ke tempat ini. Aku hanya mengikuti perintah majikanku. Hanya itu saja. Bagaimana? Kalian mengerti? Sudah hentikan. Kalau begitu caranya, sama saja kau dengan Mike. Benar. Kau ini. Yang pertama adalah peringatan. Tapi yang kedua tidak akan lagi. Aku mengerti. Skateboard itu punya Kilua kan? Benar. Lalu kenapa kau letakkan di situ? Iya, aku menerimanya dari Tuan Kilua. Diberi. Memangnya kenapa? Pokoknya tidak ada alasan. Aku hanya diberi. Tidak bisa dipercaya. Selama ujian Hunter, dia terus membawanya tanpa pernah dilepaskan dari sisinya. Bukan hanya itu. Tuan Kilua terus menjaganya baik-baik sejak masih kecil. Sama saja kan? Yang jelas,